Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali rasa syukur kita ungkapkan kepada Allah, Zat yang memberikan nikmat kepada kita, Zat yang agung, yang mulia. Segala nikmat yang kita terima datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka segala pujian, syukur kita hanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan ke hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun, membimbing hidup kita kepada cahaya iman, cahaya al-Islam, mengeluarkan manusia dari kekufuran kepada iman, dari kejahilan kepada petunjuk, sehingga alhamdulillah kehidupan kita akan bisa menjadi baik, akan bisa selamat tatkala kita berjalan di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan jaminan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang berpegang dengan petunjuknya, maka dia akan selamat. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman, siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu, maka dia tidak akan sesat, wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah taala pada kesempatan ini akan bahas tentang kesabaran. Kalau kemarin di dalam acara pengajian tabligh akbar itu dibahas tentang keikhlasan yang berhubungan dengan menuntut ilmu, maka pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu sifat akhlak yang wajib kita miliki sebagai seorang muslim adalah as-sabru, as-sabar. Sabar dalam segala urusan, baik dalam urusan dunia
apalagi urusan akhirat. Sangat dibutuhkan kesabaran. Oleh karena itu para ulama banyak membuat bab-bab sabar dalam kitab mereka. Seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membuat bab dalam kitab Riyadhus Shalihin namanya bab As-Sabru, bab sabar. Dibuatnya bab ini karena kesabaran itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kesabaran akan membawa kita kepada kemenangan. Kesabaran akan menyebabkan datangnya bantuan Allah dan pertolongan Allah. Sehingga Allah katakan, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang sabar. Bersama maksudnya sini adalah at-ta'yid wan nasr, yaitu menguatkan dan menolong. Itu yang bersama. Bukan bersama maksudnya sini adalah zatnya Allah bersama dengan orang sabar, tidak. Tetapi adalah maksud dari ma'i di sini adalah at-ta'yid wan nasr, yaitu kekuatan yang Allah berikan dan an-nasr, yaitu pertolongan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita katakan bahwa sabar itu penting dalam semua urusan, baik masalah dunia maupun masalah din. Kedua-duanya sangat dibutuhkan. Karena ketergesa-gesaan akan membawa hasil yang tidak baik. Sehingga juga dikatakan dalam hadis, al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu adalah minasyaitan, datang dari syaitan. Bukan berarti pula seseorang itu lembek, tidak, tetapi adalah betapapun dia ingin cepat, namun dia tetap dalam kesabaran, dalam kontrol. Ikhwatan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sabar itu. Apa makna as-sabru? Sabar itu adalah dari bahasa Arab. 3 huruf sabara. Yasbiru sabran. Bahasa Arab sehingga dalam bahasa Indonesia juga sabar. Dalam bahasa Minang sabar. Dalam bahasa lain juga mungkin juga tetap banyak yang memakai kata sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar dalam secara bahasa? Artinya al-hibsu, menahan. Jadi sabar itu cara bahasa artinya adalah al-hibsu, yaitu menahan diri. Secara istilah syarak, Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan bahwa secara istilah syarak maka sabar itu ala salasati umur, atas 3 perkara. Menahan diri atas 3 perkara, yaitu ala taatillah. Yang pertama adalah menahan diri untuk taat, untuk di atas ketaatan kepada Allah. Dan kita menahan diri dalam hidup kita ini senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Yang kedua adalah menahan diri an maharimillah, dari melakukan yang diharamkan oleh Allah. Jadi orang sabar menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, dosa, maksiat.
Sedangkan yang ketiga, menahan diri, sabar di atas ketentuan Allah yang tidak disukai. Kalau disukai sudah jelas, ya. Ya, sabar di atas ketentuan Allah al-mu'limah yang tidak disukai. Dari sinilah, dari definisi ini, maka sabar itu terbagi kepada 3 macam. Jadi kita katakan bahwa sabar itu adalah menahan diri untuk senantiasa taat kepada Allah, menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah, kemudian menahan diri untuk sabar di atas takdir atau ketentuan Allah yang tidak kita sukai. Maka sabar itu dibagi kepada 3 macam berdasarkan definisi ini. Mari kita lihat dan kita kupas satu persatu tentang 3 macam kesabaran ini. Yang pertama adalah an yasbiral insan ala taatillah. Ini yang pertama. Manusia sabar di atas ketaatan kepada Allah. Sabar di atas ketaatan. Selalu menahan diri untuk taat, untuk mentaati Allah. Kenapa dalam mentaati Allah ini perlu suatu sifat yang namanya sabar? Karena ketaatan itu merupakan suatu yang berat, beban yang akan kita pikul, beban pada diri kita. Sulit bagi manusia untuk melakukannya. Contohnya saja as-shalah. Ketika kita sedang enak-enaknya tidur, datang sirun azan untuk memanggil kita melaksanakan salat ke masjid, padahal kantuknya bukan main. Nah, ini berat. Nah, kita tahan diri kita dari godaan kantuk tadi menuju ketaatan. Ya. Godaannya apa? Kantuk. Nafsu kita menginginkan untuk tidur terus. Akan tetapi karena kesabaran kita untuk taat kepada Allah ini perlu kesabaran, maka kita ikuti ketaatan tadi. Jadi ketaatan itu berat. Melaksanakan ketaatan itu berat, banyak cobaannya, banyak godaannya, perlu kesabaran. Berat bagi badan, bagi fisik kita. Melangkah untuk ke masjid itu berat. Melangkah ke majlis ilmu itu berat. Ada aja godaan yang akan kita rasakan. Maka perlu kesabaran di sini. Karena manusia itu kadang-kadang timbul lemah semangat, ya. Untuk melakukan ketaatan kepada Allah timbul lemah semangatnya. Atau badannya lelah. Oleh karena itulah butuh kesabaran di sini, karena memang berat, masyakkah atau beban yang dihadapinya berat. Dari segi fisik ya, kita melakukan ketaatan seperti salat 5 waktu. Dari segi harta, ketaatan yang berhubungan dengan harta, berinfak. Berinfak itu berat. Bersedekah itu berat. Kenapa? Kita berinfak nanti kalau kita infakkan harta kita, apakah akan kembali nanti? Digoda kita. Kalau kita wakafkan, tersedekahkan, apakah akan kembali? Ini digoda. Ya memang Allah katakan, wa ma anfaqtum min khairin fa innahu yukhlifuh. Apa yang kamu nafkahkan dari kebaikan, Allah akan menggantinya. Tapi mana gantinya? Kadang-kadang akal kita berpikir di situ. Setan menggoda kita. Maka di sini butuh kesabaran, ya, menahan diri kita dari godaan tadi dan menuju ketaatan dalam masalah harta. Atau haji ke Baitullah, untuk jalan-jalan pergi ke sana kemari, ada uang kita, ya, kita punya uang yang banyak, beli ini dan beli itu, ada uang kita, padahal kita sudah datang wajib haji.
kita sudah mampu, sudah kebutuhan pokok kita sudah terpenuhi, uang kita sudah berlebih, tapi kita tidak mau untuk melaksanakan haji, ya, karena tidak sabar kita yang terkait dengan harta. Kita merasa harta kita dengan naik haji itu, pergi haji itu akan menjadi sia-sia. Di sinilah butuh kesabaran. Oleh karena itulah ketaatan merupakan masyaqqah. Dalam ketaatan itu ada kesulitan. Ada kesulitan. Apa bentuk ketaatan? Ya seperti tauhid. Kita bertauhid kepada Allah. Untuk beribadah hanya kepada Allah saja, menjauh syirik, ini adalah ya butuh ya kesabaran. Butuh kesabaran kita. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan bersabarlah, saling bersabarlah, warabitu, dan istiqamahlah di atas kesabaran itu. Sabar di atas ketaatan ini merupakan satu perkara yang amat berat, ya, butuh kepada kesungguhan kita. Karena godaan-godaan tadi banyak yang kita katakan. Godaan itu mungkin harta, wanita, keluarga, anak, dan segala macamnya. Butuh kesabaran kita. Sabar dalam ketaatan, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketaatan itu adalah menuntut ilmu. Merupakan satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Maka kita perlu bersabar. Kadang-kadang ya, kenapa saya mendengarkan pengajian tidak masuk-masuk di kepala saya, tidak lengket, ya, lalu begitu saja. Jadi butuh kesabaran kita, ikuti terus, dengar terus, maka insya Allah ilmu itu ada kalanya mengalami proses. Semakin kita ulang, lama-lama insya Allah semakin teringat oleh kita. Semakin diulang, ada kalanya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa merasakan ketika dia waktu SD belajar, ada pelajaran itu yang tidak dipahaminya. Nah rupanya ketika masuk dia kelas SMP, tingkat SMP, baru teringat, ini maksudnya rupanya. Ini yang dimaksud, baru teringat yang dipelajari SD tadi. Jadi ada kalanya pemahaman itu datang belakangan. Sekarang adalah tugas kita bagaimana meraih hidayah, meraih ilmu. Bagaimana meraih ilmu, lama-kelamaan ilmu itu akan tertancap dalam kepala kita, kemudian dari kepala masuk ke dalam hati. Ada orang yang ilmunya sampai kepala saja, sekedar di otak. Pintarnya ya pintar di otak saja, tapi tidak tertancap dalam hati. Kalau ilmu itu tidak tertancap dalam hati, maka ilmu itu tidak akan membuahkan, yaitu amal perbuatan, akhlak. Hanya ilmu sebatas untuk diskusi, untuk seminar-seminar. Nah, ilmu bukan itu. Ilmu itu adalah untuk kita amalkan. Ketika ilmu kita pahami melalui akal yang sehat, kemudian kita tancapkan dalam hati kita, kemudian kita amalkan ilmu tersebut. Ikhwatana fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, sabar di atas ketaatan. Apapun bentuk ketaatan yang Allah perintahkan, kita mesti bersabar. Karena banyak godaan-godaan. Kita mau mentaati Allah, ada saja tantangannya yang akan mengurungkan niat kita untuk tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah di sini adalah as-sabru ala maharimillah, sabar di atas apa yang Allah haramkan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menahan diri dari apa yang Allah haramkan. Seorang muslim ketika melihat perkara-perkara yang diharamkan yang ada di hadapannya, di lingkungannya, dia bersabar, dia menahan diri untuk tidak terlibat, untuk tidak proaktif. Ya, jangan jadi pelopor nanti kan. Jadi dia jadi pelopor. Apakah itu yang diharamkan perkara yang bid'ah, ya, maksiat. Jadi dia bersabar. Meskipun dia di lingkungan yang diharamkan oleh Allah, hidup di lingkungan tersebut, tapi dia bersabar, dia menahan diri, dia tidak ikut. Ya, dia tidak ternodai. Ini yang mampu dia bersabar tadi. Tidak ternodai dengan lingkungan tersebut. Maka perlu dia bersabar.
Kenapa dalam perkara yang diharamkan Allah ini kita perlu untuk bersabar? Karena nafsu manusia itu, nafsu amarah itu cenderung kepada berbuat jahat, berbuat buruk. Cenderung. Lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Maka carilah lingkungan-lingkungan yang baik. Dalam kita, tempat tinggal kita. Sehingga ada pepatah Arab mengatakan al-jar qabla dar. Pilih tetangga sebelum mencari rumah. Al-jar qabla dar. Pilih tetangga sebelum mencari rumah. Ketika kita ingin mencari suatu rumah tersebut, pilih tetangga kita. Siapa tetangga kita? Karena dia akan mempengaruhi. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menahan diri dari perkara yang diharamkan. Dia sabar menghadapinya. Seperti al-kadzib, dusta. Ini kalau sekiranya ya saya dusta ini, maka banyak keuntungan yang saya raih dari usaha saya ini. Kan? Apalagi dalam masalah muamalah. Ya, memang dia meraih keuntungan, tetapi di sini dia bersabar dalam menghadapi yang haram tadi. Kalaupun dia mendapatkan harta yang banyak, akan tetapi kalau itu banyak yang tercampur harta tersebut dengan yang haram, maka tentu syubhat harta itu akan mempengaruhi dirinya. Perlu dia bersabar dari al-kadzib, dusta tadi. Bagaimana sekarang ini Ustaz? Sudah seperti itu semuanya. Mau diapakan lagi? Kalau nak kita berdusta, kita yang dustai orang. Jangan ikut ya. Kalau orang masuk ya ke jurang, apakah kita akan ke jurang juga? Ya tentu tidak. Kita selamatkan diri kita terlebih dahulu. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Biarlah orang itu melakukan kemungkaran, namun kita jangan sampai terlibat. Ini butuh kesabaran. Walgis termasuk juga seperti curang. Ya. Dalam menghadapi permasalahan hidup, muamalah, kecurangan ini banyak kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita. Kecurangan itu banyak. Apa terapinya? Kesabaran kita dalam menghadapi kecurangan ini. Apakah kecurangan itu? Kalau kita selamatkan diri kita, jangan kita berbuat curang. Kalau orang berbuat curang, ya semampu kita. Kalau kita tahu, tentu kita sarankan dia untuk tidak melakukan kecurangan. Terbanyak kecurangan terjadi dalam masalah muamalah. Kalau kecurangan terbanyak terjadi dalam muamalah. Tipu ya, curang, mengurangi timbangan. Dia berdagang di atasnya yang bagus-bagus, di bawahnya yang tidak bagus. Kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke pasar beli lauk, lauk itu tinggi tonggokannya, rupanya disampal, tambal di bawahnya dengan daun, sehingga tonggokan lauk itu sepertinya banyak. Ini curang ini, taghyir, penipuan. Kalau ada yang seperti itu tidak usah dibeli. Lebih baik beli yang jelas-jelas tidak seperti itu, atau yang beli yang kiloan. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang kepada kami, maka dia tidak termasuk golongan kami. Dia tidak termasuk umat kami, kata Rasulullah SAW. Kalau siapa yang berbuat curang, dia tidak termasuk golongan kami. Memakan harta dengan cara yang batil, perlu kesabaran kita. Mendapatkan harta harus kita pikirkan kesahihan, kehalalan harta tersebut, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari harta yang halal. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah dari apa yang Allah rezekikan yang halal dalam mendapatkannya, thayyib,
dalam zatnya, baik dalam zatnya untuk dikonsumsi, tidak mengandung kotoran, tidak mengandung najis, tetapi adalah baik untuk dikonsumsi. Kehalalannya dalam mendapatkannya, kemudian baiknya harta tersebut untuk dilayak, untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Keduanya ini perlu kita perhatikan. Jangan kita makan harta dengan cara yang batil. Allah melarang kita memakan harta sama kita dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang beriman, jangan kamu makan harta sama kamu dengan cara yang batil. Oleh karena itu, dalam mencari harta sangat perlu kita pikirkan kehalalan harta tersebut. Jangan asal mencari harta saja. Kenapa? Karena harta yang halal itu akan berefek baik terhadap kehidupan kita pada masa yang akan datang. Harta yang kita dapatkan dengan cara yang tidak halal juga akan berefek buruk dari kehidupan kita yang akan datang. Termasuk juga akan berpengaruh bagi anak-anak kita, bagi generasi kita. Ketika kita mendapatkan harta dengan cara yang batil, maka akan berpengaruhlah ke dalam jiwanya. Ya, seperti lagi riba, makan harta dengan cara riba. Gimana sekarang Ustaz? Sekarang orang sudah main bank semuanya. Mau tak mau tentu kita juga ikut. Nah, disinilah kesabaran kita. Kalau kita tidak pinjam uang di bank Ustaz, tidak maju usaha kita, tidak akan ada peningkatan. Ini namanya ya, kaum muslimin sekarang sudah tergantung dengan bank. Padahal bank itu kan baru belakang munculnya. Bank kan baru belakang muncul, sedangkan orang dari dulu sudah berusaha, pedagang lebih dulu muncul daripada bank. Ini karena tergantung kepada bank, ya akhirnya ekonomi ambruk karena sistem riba tadi, mempermainkan uang. Perlu kesabaran kita. Biarlah hidup kita ya seperti ini, tetapi kita tidak dililit hutang. Nanti akan ada teman akan menggoda, ya, tetangga akan menggoda. Pinjamlah bank di situ, tambah usaha kita, saya bantu. Nah, ada juga. Nah, sekarang kita lihat di mana-mana ditempelkan, Anda butuh uang, Anda butuh uang, butuh pinjaman cepat. Nah, rupanya itulah praktek ribawiyah, praktek riba yang berkembang, yang kita perlu berhati-hati. Jadi kita perlu bersabar dalam menghadapi problem kehidupan ini, masalah riba ini. Wazina, termasuk juga dalam masalah azina. Begitu banyaknya di zaman sekarang perempuan-perempuan yang menjajakan dagangannya, ya, ingin melakukan perbuatan-perbuatan haram ini, maka kita jangan sampai terlibat, jangan sampai kita tergoda. Disinilah butuh kesabaran dalam menghadapi maksiat tadi. Bukan zina saja, muqaddimahnya. Ketika kita melihat para wanita-wanita yang berpakaian seksi yang berjalan di hadapan kita, di sini butuh kesabaran mata. Mata kita harus bersabar, menahan diri untuk tidak melihatnya, kecuali terlihat. Kalau terlihat sekali aja. Kalau terlihat itu maksudnya tanpa sengaja. Kalau kita sengaja terlihat, lalu bagaimana Ustaz kalau terlihat itu lama, sekali lama? Maka ini jelas adalah kalau sudah bermaksud, ada maksud kita, ada unsur kesengajaan, maka itulah berdosa. Tetapi tidak ada unsur kesengajaan lalu kita palingkan, insya Allah aman. Kalau unsur kesengajaan, tapi kalau tidak sengaja kita palingkan secepatnya, maka Nabi mengatakan fa innaka lakal ula wa alaikal ukhra. Sungguhnya bagi kamu, untuk kamu yang pertama dan untuk laknat yang kedua.
Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi dalam menghadapi zina, bukan zina saja. Kalau kita tidak melakukan zina, tapi sarana-sarana yang akan mengantarkan kepada zina, perlu kita bersabar dalam menghadapinya. Apalagi di zaman sekarang ini, ya, teknologi yang canggih, ya, main klik saja di internet, di Google, apapun yang gambar apapun yang kita lihat, tekan, itu bisa muncul. Tayangan apapun yang kita tekan, klik, bisa muncul. Perlu kesabaran di sini. Dalam masalah maksiat tidak perlu kita ingin tahu. Ada orang bertanya, bolehkah Ustadz kalau sekiranya kita ingin tahu saja, memang betulkah ada tayang-tayangan di situ? Anda boleh ingin tahu. Kalau ingin tahu dalam perkara yang baik, ya, yang mendatangkan kebaikan, pahala, tapi ingin tahu dalam perkara yang buruk, tidak boleh. Kenapa? Karena kita langsung menyaksikannya. Tidak boleh. Barangkali kita yang akan terjerumus, yang akan terbawa, mungkin saja kita akan kecanduan untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Di sini butuh kesabaran kita. Wasyurbul kham, ya, minum khamar. Ini butuh kesabaran kita. Wasarikah, mencuri, dan apa yang serupa dengan hal tersebut, hendaklah seorang muslim menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut untuk tidak melakukannya. Apabila kita meninggalkan suatu perbuatan haram karena Allah, maka Allah akan mengganti hal tersebut dengan hal yang lebih baik. Ini perbuatan haram kita tinggalkan, maka insya Allah Allah akan ganti dengan hal yang lebih baik. Semuanya ini butuh kepada kesungguhan, ijtihad, ya. Adapun bentuk yang ketiga, kesabaran yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar di atas ketentuan Allah yang mu'limah, yang tidak kita sukai, yang tidak kita senangi. Sabar dari musibah-musibah yang menimpa kita, yang kita rasakan. Apakah itu musibah, ya, dunia atau musibah agama yang menimpa kita, kita sabar dalam menghadapinya. Jadi sabar atas ketentuan Allah yang mu'limah, yang kita tidak menyukainya. Ketentuan Allah itu terhadap manusia ada dua macam. Yang pertama ada ketentuan mulaimah. Yang mulaimah ini ketentuan yang layak, yang bagus, yang kita senangi. Yang kedua ketentuan yaitu mu'limah, yang kita tidak suka itu terjadi. Hati kita kadang-kadang menolak terjadinya itu. Maka dalam perkara, dalam ketentuan Allah yang mulaimah ini, yang menyenangkan ini butuh kepada asyukru, yaitu bersyukur. Kita mendapatkan kelebihan harta, mendapatkan rezeki yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya, ya. Ketentuan Allah yang menyenangkan kepada kita, kita syukuri. Sedangkan kesyukuran itu merupakan minat ta'at, merupakan satu bentuk ketaatan. Jadi syukur merupakan satu bentuk ketaatan. Adapun kepada ketentuan Allah yang kita tidak senang, hati kita kadang-kadang menolak, tapi karena itu merupakan ketentuan yang Allah berikan, kita tetap sabar. Maka dalam hal ini terapinya tadi adalah kita bersabar. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghadapi musibah atau cobaan,
Ada 4 kondisi manusia, dan ini sangat terkait dengan tingkat keimanannya. Jadi di dalam menghadapi musibah atau ketentuan Allah atau takdir, ada 4 ya kondisi manusia yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab ini. Kondisi ini menunjukkan tingkat keimanan seorang, kekuatan akidahnya. Semakin kuat ya kekuatan iman, kekuatan akidah seorang, maka dia kondisinya semakin baik ya dalam menghadapi musibah atau permasalahan. Yang pertama adalah an yatasakhat. Seseorang yang menghadapi permasalahan, dalam menghadapi musibah, yatasakhat, dia murka, mencela, mencaci. Ketika kakinya tersandung oleh batu, maka dia akan keluar kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang membuat dia jauh dari Allah. Murka dia, padahal kan jadikan itu ibrah dalam dirinya. Jadi kondisi yang pertama ini ada seorang yang timpa musibah, yatasakhat. Yatasakhat ini murka, ada kalanya ini biqalbihi, murka yang muncul dalam hatinya, di hatinya. Perasaan mencela, tapi itu dalam hatinya. Ada kalanya muncul bilisanihi. Perasaan murka ini ada kalanya muncul dengan lidahnya. Lidahnya akan berkata kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menunjukkan kemurkaan. Contohnya saja di dalam masalah ya baru-baru ini kaum muslimin ya atau di negeri kita ini antri beli BBM ya. Antri beli BBM. Di sini akan terlihat sikap manusia, bagaimana tingkat kesabarannya. Ada yang mencela, langsung dia cela kepada pemerintah. Ya. Kata-kata yang tidak baik keluar dari mulutnya. Padahal kita harus menahan diri. Sekiranya itu terjadi, kita tetap menahan diri. Itulah orang yang sabar tadi. Ada kalanya dia mencela dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perbuatan, ya mungkin tangan, ya menampar, memukul. Ini bentuk celaan juga. Jadi ketika musibah itu muncul, dia menampar pipinya, menyesali dalam bentuk ya menganiaya diri, atau bisa jadi menganiaya orang lain. Maka ini jelas tingkatan yang merusak, ya kondisi yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Seperti orang-orang jahiliyah ketika ditimpa musibah, mereka merobek-robek pakaiannya, merobek-robek ya bajunya, menampar pipinya, ya meronta-ronta, meraung-raung. Maka ini adalah perilaku jahiliyah yang mesti kita hindarkan dan mesti kita jauhi. Maka orang ini jelas, kondisi yang pertama ini jelas akan membawa kebinasaan dalam dirinya. Dan tak banyak kondisi pertama ini ada pada masyarakat kita. Celaan-celaan yang selalu muncul ketika mereka menghadapi berbagai macam musibah.
Seorang muslim tentu ketika menghadapi musibah ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah. Kondisi yang kedua, ini yang sesuai dengan bab judul kita, yaitu as-sabru, sabar dalam menghadapi musibah ini. Bagaimana maksudnya? Dia menahan dirinya dari mencela, meskipun dia tidak senang sesuatu musibah itu terjadi, fitrahnya mengatakan bahwa ini dia tidak senang. Akan tapi karena ini merupakan ketentuan Allah, dia tahan dirinya untuk melakukan pencelaan. Dia tidak menyukai musibah yang terjadi, ya. Dan dia juga tidak menginginkan terjadi musibah ini pada dirinya. Akan tetapi dia tahan dirinya untuk tidak berkata-kata kotor, berkata-kata yang akan merugikannya. Dia tahan dirinya dari hal yang demikian. Dia bersabar dalam hal ini, tidak dimunculkan kemarahan-kemarahannya. Jauhkan dirinya dari perasaan marah. Kondisi orang timpa musibah yang ketiga adalah ar-ridha. Ridha. Bagi orang yang ridha, sama saja baginya ada musibah dan tidak ada musibah. Ini bagi orang yang ridha. Kalau orang sabar tadi memang dia ada rasa tidak suka dengan musibah itu ada, tapi dia mampu menahan dirinya. Ada kondisi yang ketiga, itu ar-ridha. Ridha dalam menghadapi musibah yang terjadi. Tidak ada satupun perasaan mengeluh. Ini memang berat, ya. Tinggi tingkat keimanannya. Tidak ada masalah baginya. Kenapa? Karena dia sudah yakin bahwa apa yang terjadi itu adalah dalam ilmu Allah. Apa yang terjadi itu tidak akan Allah sia-siakan. Dia rela dengan apa yang terjadi itu. Bahkan kalau orang dalam menghadapi penyakit, boleh dia reda tidak berobat. Boleh kalau memang tinggi tingkat keimanannya. Boleh dia tidak berobat. Berobat itu kan sifatnya boleh. Ya. Karena dia reda dengan apa yang Allah datangkan kepadanya, apa yang ujian yang datang yang Allah berikan kepadanya, dia reda. Dia terima. Bagi orang yang reda ini sama saja ditimpa musibah atau tidak ditimpa musibah, semuanya sama saja. Munsarihan sadrahu, hatinya lapang. Jadi orang yang reda ini hatinya, tanda-tanda reda itu adalah lapang hatinya, tidak sempit hati. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak disukainya, hatinya lapang, lalu dia memuji Allah dengan seraya mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas setiap kondisi. Ini yang terungkap dalam mulutnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Sedangkan kondisi yang keempat, orang timpa musibah itu lebih tinggi lagi dari redha tadi, yaitu asyukru. Bersyukur dia. Jadi timpa musibah, apa sikapnya? Asyukru, dia bersyukur. Lebih tinggi daripada ridha tadi. Asyukru. Jadi dia bersyukur kepada Allah dengan musibah ini, karena barangkali dengan adanya musibah ini mengingatkan dia, ya, supaya tidak lupa diri. Ya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur kepada Allah min ajli anallah, karena Allah Subhanahu wa taala yurattibu lahu, Allah telah memberikan baginya pahala yang besar. Dengan musibah ini bertambah pahalanya. Pahala yang didapatkannya lebih besar daripada musibahnya tadi. Ini tingkat iman yang paling tinggi dalam menghadapi musibah, yaitu asyukru, bersyukur dia. Jadi semakin kuat iman seorang dalam menghadapi musibah ini,
maka akan semakin tinggi tingkatannya. Semakin lemah iman seorang, maka semakin rendah tingkatannya. Setidaknya kita, minimal kita adalah termasuk orang yang sabar, bukan orang yang mencela tadi. Jadi minimal kita ini termasuk orang-orang yang as-sabru, orang yang sabar. Nah, sabar itu diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasbir sabran jamila. Sabarlah dengan sabar yang indah. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia ketika hilang kesabaran, maka muncullah berbagai macam problem dalam dirinya. Di antaranya adalah kalau kesabaran itu tidak ada pada diri manusia, atau ketika kesabaran itu hilang, maka yang akan muncul yang pertama adalah manusia akan dihantui rasa takut. Dihantui rasa takut, dibayang-bayang. Contohnya saja ketika barang naik, harga barang naik melonjak, nah, ini takut dia tidak terbeli nanti, takut dia tidak, dihantui rasa takut. Sekedar rasa takut biasa, tapi kalau sudah dihantui rasa takut, maka ini dilarang dalam agama kita. Yang kedua adalah ketika kesabaran itu hilang, maka manusia akan tergesa-gesa tanpa perhitungan, isti'ajal, yang akhirnya akan membinasakan dirinya. Contohnya ketika kesabaran orang ingin cepat sampai ke suatu tujuan, akhirnya tergesa-gesa, akhirnya melabrak orang. Atau orang yang berjalan, ya, melabrak lampu merah, melabrak motor orang, mobil orang. Ketika dia tidak sabar, akan timbul tergesa-gesa tanpa perhitungan. Kemudian efek, ya, ketika kesabaran itu tidak ada, maka orang akan meninggalkan ketaatan. Meninggalkan ketaatan, tidak mau taat lagi. Katanya Allah, ya, Maha Pengabul doa, ya, mustajib. Kenapa saya berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tidak pernah dikabulkan oleh Allah? Kalau begitu, percuma saya berdoa, sementara orang tetangga saya, ya, yang ada di depan saya, dia tidak salat, dia tidak mentaati Allah, kehidupannya lebih baik dibandingkan saya. Kenapa saya yang melaksanakan perintah Allah diberlakukan Allah seperti ini? Akhirnya dia membandingkan dirinya dengan orang yang tidak taat tadi. Akhirnya dia meninggalkan ketaatan. Dia tidak sabar dalam menghadapi hal tersebut. Seorang muslim tentu akan diuji oleh Allah keimanannya. Diuji dengan kekurangan harta. Sekiranya kita mentaati Allah, namun kehidupan kita masih jauh, ya, taraf kehidupan kita masih miskin, masih susah, maka dekatkan diri kita kepada Allah terus. Barangkali ini merupakan ujian yang Allah berikan. Karena kita mentaati Allah bukan karena dunia. Kita mentaati Allah bukan untuk menjadi orang kaya. Kita mentaati Allah bukan untuk menjadi orang pejabat. Tapi kita mentaati Allah karena penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat pula bahwa kebahagiaan seseorang dalam Islam tidak diukur dari materi, tidak diukur dari pangkat dan jabatan, tetapi kebahagiaan seorang muslim adalah sejauh mana dia mampu menghambakan dirinya kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kebahagiaan seorang dilihat dari ketakwaannya,
Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya akramakum, manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa kepadanya. Ketika kesabaran hilang, maka yang akan muncul nanti berikutnya adalah meninggalkan kedisiplinan, disiplin, atau istiqamah. Nah, tidak istiqamah lagi dalam melaksanakan perintah Allah, tidak lagi istiqamah. Karena istiqamah ini perlu kesabaran kita. Kita akan diuji oleh Allah, iman kita akan diuji oleh Allah dalam melaksanakan amal-amal saleh, dalam melaksanakan perintah Allah ini akan diuji oleh Allah. Dan ujian itu sebagai bukti kita, bukti keimanan kita. Perlu kita diuji oleh Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka, mengira mereka dengan mudah mendakwakan dirinya beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji oleh Allah. Perlu adanya ujian tersebut untuk melihat tingkat keimanan kita. Karena Allah ingin mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar imannya dan siapa orang yang dusta dalam imannya. Berikutnya adalah ketika kesabaran hilang, manusia akan jatuh ke lembah kesyirikan. Ketika kesabaran itu hilang, jatuh ke lembah kesyirikan. Apa contohnya? Contohnya orang timpa penyakit. Saya sudah berobat kian kemari, ke dokter, ke alternatif, tidak juga sembuh. Akhirnya saya disarankan untuk pergi ke dukun. Atau sekarang ini lebih diperhalus bahasanya paranormal. Hati-hati dengan bahasa Indonesia sekarang ini, ya, pengelabuan bahasa supaya dikira itu adalah baik, padahal dia adalah batil. Orang berzina, wanita pezina dikatakan wanita penghibur, ya. Melakukan penipuan, manipulasi dikatakan bijaksana. Pandai bijaksana bapak lah. Hati-hati kita sekarang dalam pengelabuan bahasa. Jadi akhirnya apa? Jatuh ke lembah kesyirikan. Ketika tidak sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepadanya, ya, karena mendengar kata orang itu banyak gini. Ketika kita obati dia, ketika dia sudah diruqyah umpamanya, tidak juga sembuh. Akhirnya dia melakukan tindakan, ya, pergi ke dukun lagi, menyalahkan ruqyah tadi. Kalau sekiranya dia diruqyah belum sembuh, ya berarti masih diuji keimanannya. Sama dengan orang sakit. Orang sakit biasa kan juga ada yang sudah berobat, ya, sekian lama juga tidak sembuh karena belum ada takdir Allah. Barangkali itu baik baginya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu, sesuatu yang kamu tidak senangi terjadi, rupanya itu baik bagi kamu. Boleh jadi sesuatu yang kamu anggap baik, yang kamu senangi ini terjadi, rupanya ini jelek bagi kamu. Ini merupakan sunnatullah terhadap satu bentuk kejadian. Jadi yang terbaik itu adalah yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Boleh jadi sesuatu yang kita anggap baik, ya, rupanya belakangan tidak baik bagi kita. Boleh jadi. Jadi kembali kita dalam menghadapi berbagai macam musibah, kita mantapkan tauhid kita, bahwa Allah menetapkan sesuatu kepada kita, ini merupakan dalam ilmu Allah,
dalam kehendak Allah. Dan tentu bagi kita yang menyadari ini akan menambah pahala kita. Makanya Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sungguhnya akan diberikan ganjaran bagi orang sabar itu, pahala mereka nanti tanpa hisab. Besarnya. Ini menunjukkan tingginya pahala orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Sungguhnya akan diberikan balasan, ya, pahala bagi orang sabar itu nanti di akhirat tanpa hisab. Ini butuh kesabaran tadi. Namun kesabaran ini tentu akan bisa terwujud as-sabru bit-tasabbur, al-ilmu bit-ta'allum, al-hilmu bit-tahallum. Jadi kalau kita menuntut ilmu, nggak mungkin kita akan mendapatkan ilmu itu secara keseluruhan atau kita bisa merekam semua yang disampaikan oleh Ustadz. Tidak. Tetapi adalah bit-ta'allum, dengan proses belajar, proses ta'lim. Nah, contohnya saja kalau kita hadir pengajian ini, tidak dapat 100%, minimal 10% dapat sudah alhamdulillah. Tidak semuanya. Jadi bit-ta'allum. Ta'allum itu ada derajat, dia berjenjang, dia bertingkat. Proses yang kita jalani dalam menuntut ilmu itu terus menerus sampai akhir hayat. Al-hilmu bit-tahallum, sifat santun akan bisa kita rasakan, akan kita raih dengan melatih sifat tersebut. As-sabru bit-tasabbur, sedangkan sifat sabar juga tidak akan muncul dengan sendirinya kecuali kita melatih, membiasakan sifat sabar tadi. Karena ada orang yang berkeyakinan, saya sudah watak saya seperti ini, sudah tabiat saya seperti ini, susah untuk merubahnya. Tidak, ikhwatuna fiddin. Siapa yang nak kenal dengan Umar bin Khattab? Ya. Sahabat-sahabat yang hidup masa jahiliyah dulu, padahal dia sudah terbiasa makan bangkai. Ya, makan makanan yang dimakan hidup-hidup. Tetapi ketika mereka menerima Islam, mereka tinggalkan. Minum khamar bagi orang-orang jahiliyah dahulu sama dengan kita minum teh dan kopi. Minum khamar itu tak ubahnya kita minum kopi dan teh. Namun ketika datang Islam, mereka menerima wahyu, mereka mendapat hidayah, ini mereka tinggalkan melalui proses-proses yang cukup panjang. Makanya pada masa dahulu turunnya ayat tentang khamar itu mengalami proses sampai jatuh kepada hukumnya haram. Ada prosesnya. Di antara prosesnya adalah turun ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'un linnas. Mereka bertanya kepada kamu tentang khamar, ya, dan judi. Sungguhnya pada keduanya itu ada dosa besar, namun dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Proses belum diharamkan cara, kemudian setelah itu proses berikutnya dilarang melakukan salat, ya, ketika dalam kondisi mabuk. Kemudian datang ayat berikutnya mengharam secara menyeluruh tentang perbuatan tersebut. Nah, kalau sekarang karena wahyu telah turun, maka apa saja perbuatan yang telah diharamkan hukumnya haram, tidak lagi mengalami proses. Judi haram, ya, tetap haram. Minum khamar haram, tidak lagi mengalami proses. Hanya saja prosesnya dahulu ketika awal-awal datangnya wahyu. Jadi ikhwatan fillah yang dirahmati, kalau kesabaran tadi tidak ada pada diri kita, maka akan muncullah kesyirikan. Kesyirikan. Karena kita tidak sabar menghadapi ujian-ujian yang kita hadapi. Dalam muamalah kita dan praktek muamalah kita, jual beli kita tidak sabar, akhirnya kita ingin juga untuk melakukan, ya,
praktek kesyirikan dengan datang ke paranormal, tukang tenung. Ini karena tidak sabar. Karena tidak sabar terhadap penyakit anak-anak kita, anak sakit terus, ya. Akhirnya lakukan prosesnya adalah ganti namanya, kemudian setelah itu dipasang jimat. Jadi ketidaksabaran akan menyebabkan kita jatuh kepada kesyirikan. Sementara kesyirikan itu merupakan dosa besar. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan itu merupakan la zulmun azim, merupakan kezaliman yang sangat besar. Bukan kepada kesyirikan saja, bahkan kemaksiatan. Ketika kita tidak sabar, maka jatuh kita kepada lembah kemaksiatan. Perbuatan-perbuatan haram yang akan kita lakukan kalau kita tidak sabar menghadapi kehidupan ini. Contohnya betapa banyak, ya, karena ketidaksabaran orang melakukan tindakan korupsi, manipulasi, tidak sabar dalam menghadapi kehidupan, atau tidak sabar melihat orang tetangga yang hidupnya makmur dari kita. Akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah. Maka ini wajib kita jauhi dalam rangka menyelamatkan diri kita. Semuanya ini memang wajib untuk kita jauhi. Ikhwanana fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu." Ali Imran, ya, ayat 200. Hai orang-orang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, diulang lagi, dan bersabarlah, warabitu, dan kokohkanlah kesabaran tadi. Di sini ada 3 perintah yang Allah perintahkan bagi orang-orang beriman, bagi orang mukmin. Yang pertama adalah isbiru, wasabiru, warabitu, kemudian wattaqullah. Ada 4 perintah. Jadi sabar, isbiru, ini ditafsirkan oleh Syekh Utsaimin adalah maksudnya as-sabru 'anil ma'siyah. Sabar dalam menghadapi maksiat. Kemudian wasabiru ini ditafsirkan oleh Syekh Utsaimin adalah as-sabru 'ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan. Dalam menghadapi ketaatan kita wajib sabar. Contohnya menuntut ilmu. Satu bentuk ketaatan kita adalah talabul ilmi, hadir di pengajian. Ini butuh kesabaran kita. Nah, tidak banyak godaan-godaannya nanti di rumah, anak lah, istri lah, atau kerja yang padat. Butuh kesabaran. Sabar di atas ketaatan. Sedangkan wal murabatah, warabitu, ini maksudnya adalah kasratul khair wa tatabu'ul khair. Banyak melakukan kebaikan dan selalu mengikuti diri dengan kebaikan. Jadi perbanyak kebaikan. Maka kita berarti menjauhi diri dari berbuat buruk. Sedangkan takwa meliput lebih umum lagi. Kalau takwa maknanya lebih umum lagi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha. Bertakwalah kepada Allah. Seluruh kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan sifat yang paling mulia. Semulia-mulia sifat adalah at-taqwa. Kemudian di ujung ayat dikatakan la'allakum tuflihun. Ini buah yang akan kita dapatkan bagi orang yang sabar tadi. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan mereka akan mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan kamu mendapatkan beruntung, kebahagiaan. Apa makna falah di sini, tuflihun ini? Kata Syekh, wal falah kalimatun jami'ah. Jadi kata-kata falah itu kalimat yang jami'ah, yang meliputi segala sesuatu. Ya. Ala husulil matlub, yaitu kemenangan, kebahagiaan, mendapatkan yang diinginkan. Ya, apa yang kita inginkan insya Allah akan Allah berikan. Al-falah,
mendapatkan yang kita inginkan. Wa 'alan najah, kesuksesan. Selamat minal marhub, dari yang dibenci, dari yang ditakuti. Selamat kita dari satu yang kita takuti. Ini namanya falah. Maka siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan dan akan selamat dari apa yang ditakutinya dalam hidup ini. Rasa takut pada diri seorang pasti ada. Tapi takut tadi harus bisa kita untuk mengendalikan perasaan takut. Takut dengan cobaan yang kita rasakan, takut dengan orang lain, pasti ada muncul. Namun takut ini harus kita tangkis. Kemudian Syekh membawakan ayat yang sering dibacakan oleh para khutbah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Wa lanabluwannakum, lam ini namanya lam taukid. Ya. Ada dua taukid di sini. Yang pertama lam. Yang kedua nun bertasdid. Ya. Ada dua taukid di sini. Lam wala nabluwannakum. Nun bertasdid adalah taukid. Sungguh pasti kami akan uji kalian, kata Allah. Bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, adanya rasa takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, was samarat, kekurangan buah-buahan, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada ujian yang Allah berikan kepada hambanya dalam ayat ini. Yang pertama adalah bisyai'in minal khauf. Ini ujian yang pertama. Rasa takut. Adanya rasa takut, muncul sedikit rasa takut. Ya. Adanya kalimat minal khauf ini tab'id, menunjukkan sedikit sebahagian, bukan takut keseluruhannya. Lal khauf kulluhu, tidak takut keseluruhannya, hanya sedikit saja. Karena takut secara keseluruhan akan membinasakan kita. Kalau sekiranya kita menjalani kehidupan ini ada muncul rasa takut sedikit, maka inilah yang dikatakan biasa. Sedikit rasa takut. Tapi takut yang menyeluruh, ini takut yang membinasakan kita. Untuk melangkah kepada sesuatu perbuatan baik ada rasa takut kita. Ini muncul sedikit biasa, namun jangan sampai mengalahkan tadi rasa takut tadi dengan ketaatan. Khauf, rasa takut. Faqdul amni, kehilangan rasa aman. Kenapa didahulukan khauf di sini daripada al-ju'? Karena al-khauf lebih parah, lebih bahaya daripada al-ju'. Rasa takut lebih bahaya daripada lapar. Ya. Oleh karena itu Allah dahulukan kalimat khauf daripada al-ju', kalimat takut dibandingkan rasa lapar. Karena manusia yang lapar, rubbama yata'allal, mungkin saja dia akan pergi mencari ya sesuap nasi. Akan tetapi kalau manusia yang takut, dia tidak akan bisa tenang. Kalau lapar mungkin dia bisa mencari sesuap nasi. Kalau ada rasa takut muncul pada dirinya, tidak akan tenang, dia ke sini takut, ke sini takut. Tidak akan mustaqir, tidak akan tentram, tidak akan tenang jiwanya. Oleh karena itu didahulukan khauf dibandingkan al-ju'. Kemudian al-ju', ujian berikutnya adalah kelaparan. Diuji kita dengan kelaparan, kemiskinan, dengan sulitnya makanan pokok, datangnya bala, cobaan, atau
Ada manusia itu yang makannya banyak tapi lapar juga ya. Ini ujian juga. Makannya banyak, lapar juga. Ada manusia yakulul insan, tidak kenyang-kenyang. Ini juga ujian. Ada masalah apa di perut Anda? Makan sudah banyak tapi tidak kenyang-kenyang. Tidak puas-puas dengan apa yang dimakan tadi. Dan ada kalanya kelaparan itu ya muncul dengan munculnya musim kemarau yang menyebabkan tidak adanya tanam-tanaman, muncullah kelaparan. Wa naqsim minal amwal, bentuk ujian berikutnya adalah kekurangan harta. Kekurangan harta. Ekonomi yang merat-marit. Ya. Jadi umat ditimpa dengan qillatil maddah, kekurangan materi. Ya. Kemiskinan, terkebelakang dalam masalah ekonomi, atau dililit hutang. Dililit hutang, banyak utangnya, sini hutang, sini hutang, sini hutang. Nah, ini ujian. Maka dalam agama kita berhutang itu tidak dianjurkan. Namun dibolehkan ketika darurat. Memang darurat saja. Kalau sekiranya tidak berhutang kita akan ya binasa, tidak makan, tidak terbiaya hidup kita, maka dengan unsur keterpaksaan kita berhutang. Sementara di zaman sekarang orang berhutang bukan untuk kepentingan darurat. Mungkin kurang hartanya, beli kebutuhan mewah, beli kendaraan mewah, fasilitas mewah, yang akhirnya miskin. Jadi di zaman sekarang orang-orang Yahudi dan Nasrani berusaha menjadikan orang Muslim ini tidak punya uang, tidak punya harta, tidak ada uang di sakunya. Semua adalah kredit. Bagaimana orang Islam ini tidak punya uang, tidak punya di saku, tidak ada lagi harta di sakunya, sehingga dia akan berpikir untuk mencari harta yang ujung-ujungnya bisa jadi dia akan mencari harta dengan cara yang batil. Jadi Islam itu mengajarkan kita berhutang untuk kepentingan yang darurat. Sedangkan untuk tidak darurat, untuk poya-poya, untuk satu kemewahan, jangan melakukan hal tersebut, kalau tidak Anda akan binasa. Ini yang ada di masyarakat kita sekarang ini. Sebagai masyarakat kita melakukan hal yang seperti ini. Bagaimana mereka berpenampilan, ya, penampilan mewah, tetapi mereka dililit hutang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Hidup yang seperti inilah yang dicerca dalam Islam. Akhirnya diuji dengan kekurangan harta. Kemudian wal anfus, al maut, kematian, di mana kita akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Kita akan kehilangan orang tua kita, saudara kita, karib kerabat kita, suami, istri. Ini ujian. Kematian pasti datang. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan mengintai kamu. Meskipun kamu berada di benteng yang tangguh sekalipun, kematian pasti datang. Ya, kita sembunyi di benteng yang tangguh, yang tidak masuk orang lain, tetapi ketika kematian itu datang, tidak bisa untuk diundur, untuk dimajukan, karena ketetapan Allah terhadap hal demikian sudah jelas. Ini ujian Allah. Kematian merupakan ujian Allah. Was-samarat. Kemudian bentuk ujian berikut adalah buah-buahan. Tidak ada kelaparan di situ, tetapi kekurangan buah-buahan. Tanzi'u barakatuha, dicabut keberkahan dari buah-buahan tadi.
Ini merupakan ujian. Tanam-tanaman, pohon-pohon tidak tumbuh, tidak subur lagi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, negeri kita ini negeri yang kaya dengan tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Negeri yang subur, yang makmur, yang wajib kita syukuri. Banyaknya buah-buahan. Namun kita tidak mengetahui apakah ini akan bisa berlanjut terus atau tidak. Semuanya kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wasamarat, dan semua ini di ujung ayat dikatakan fabasyiris sabirin, beri kabar gembira orang-orang sabar, ya. Semua ini akan bisa dihadapi kalau kita mampu menghadapi kehidupan dengan as-sabru, dengan sabar. Berikutnya adalah innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sungguhnya akan diberikan ganjaran, ya, ganjaran bagi orang sabar itu pahala mereka tanpa hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Ini ganjaran keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang sabar dalam menghadapi kehidupan. Bighairi hisab, pahala mereka tanpa hisab. Saya menjelaskan kepada kita, li'annal a'mal, sungguhnya amal-amal yang saleh dilipat gandakan kebaikan sampai 10 kali lipat, dari 10 sampai 700 kali lipat, dengan lipat ganda yang tidak terhitung. Adapun sabar, maka lipat gandanya itu tanpa hisab. Kalau amal-amal yang lain kita lakukan, pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Tetapi kalau sabar kita lakukan, maka tanpa ada hitungannya, hisabnya tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini semuanya menunjukkan bahwa balasan bagi orang sabar sangat besar. Wa anal insan, bahwa manusia itu tidak akan mungkin an yatasawwar, tidak akan mungkin tergambar baginya pahala ini, li'annahu lam yuqabil bi'adadin, dia tidak dihitung dengan jumlah, akan tetapi tidak diketahui berapa hisabnya, tapi tanpa hisab. Kalau kebaikan-kebaikan 10 pahalanya sampai 700 kali lipat. Adapun sabar tidak kita ketahui berapa jumlahnya. Ini semuanya menunjukkan besarnya ganjaran kesabaran tadi. Kemudian walaman sabara wa ghafara inna dzalika liman lamin azmil umur, surah Asy-Syura ayat 43. Sungguh bagi siapa yang sabar wa ghafar, dan mohon ampun kepada Allah, inna dzalika, sungguhnya hal demikian itu akan bisa terwujud bagi orang yang azmil umur, yang punya azam dalam urusan-urusannya. Jadi sabar itu merupakan perkara yang berat, perkara yang butuh kepada kesungguhan. Dalam ayat ini merupakan anjuran untuk bersabarnya manusia ala uziyatin nas, dari apa yang dilakukan oleh manusia lain. Kalau dia disakiti oleh manusia lain, maka di sini dianjurkan dia bersabar untuk memaafkannya, mengampuninya. Akan tetapi yang bagi saya mengatakan bagi kita, sepantasnya an ya'lam, untuk diketahui bahwa ampunan atau maaf bagi orang yang berbuat jahat, berbuat jelek kepada engkau, ada kalanya laisat mahmudah, bukan itu dikatakan terpuji secara mutlak, enggak. Jadi ada kaitannya bi an yakunal afwa, sekiranya kita memaafkan orang lain diikuti dengan islah, dengan damai, merubah dirinya. Jadi kita memaafkan kesalahan orang lain, kita dianjurkan untuk memaafkan, bukan secara mutlak, tetapi terkaitnya bagaimana? Dengan islah, yaitu orang itu mampu memperbaiki dirinya. Jadi ada kalanya kita maafkan kesalahan orang lain, dengan syarat dia mampu merubahnya. Tetapi ketika dia sering kita maafkan namun dia tidak merubah, maka kita di sini tidak mengapa untuk tidak memaafkannya. Ya. Jadi faman afa wa aslaha, karena ayat mengatakan siapa yang memberikan maaf wa aslaha dan memperbaiki dirinya, fa ajruhu 'ala Allah, maka ganjarannya adalah ganjarannya Allah yang berikan.
Adapun idza lam yakun adapun kalau sekiranya tidak ada dalam maaf tadi dan ampunan tadi islah perbaikan terhadap dirinya, fala ta'fu wala takfir, jangan engkau maafkan. Contohnya di sini adalah contohkan oleh Syekh, apabila seseorang yang berbuat jahat pada engkau, orang ini terkenal sebagai orang yang berbuat jahat, orang yang perangainya tidak bagus, terkenal dia dan sering berbuat kerusakan, dan engkau jika engkau maafkan dia, ya, jika dimaafkan dia, kalau dia tidak merubah, maka kejahatannya akan bertambah. Maka orang seperti ini tidak boleh untuk dimaafkan. Kenapa? Tidak ada perubahan pada dirinya. Maka dalam kondisi seperti ini, al-afdal, lebih utama tidak dimaafkan. Tetapi adalah engkau mengambil hak engkau untuk mencari islah tadi. Adapun jika seorang kita maafkan, dia mampu merubah dirinya dengan baik, maka ini tentu maaf lebih utama baginya. Kemudian ikhwatuna fillah yang dirahmati oleh Allah, berkaitan juga dengan sabar. Allah berfirman, ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Al-Baqarah ayat 153. Dalam ayat ini Allah katakan, ista'inu bis sabri, minta tolonglah kalian bis sabri, dengan sabar, was salah, dan dengan as-salah, salat. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ini juga ayat yang berbicara tentang keutamaan orang-orang yang sabar, keutamaan sifat sabar tadi, di mana kita dalam minta tolong kepada Allah, kita diperintahkan minta tolong itu dengan as-sabru, dengan sabar. Kenapa demikian? Karena pertolongan Allah itu tidak langsung datang. Diujilah keimanan kita terlebih dahulu. Maka di sinilah ista'inu, minta tolonglah bis sabri, dengan kesabaran dan melaksanakan as-salah. Kenapa demikian? Karena Allah katakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang sabar. Maksudnya adalah tadi telah kita jelaskan, kalimat ma'a di sini maksudnya adalah pertolongan Allah. Ini yang ma'a tadi. Dalam bahasa Indonesia juga, saya bersama kamu, saya akan membela kamu, gitu. Kalimat ma'a di sini bukan berarti Allah itu zatnya bersama kita, enggak. Tapi kalimat ma'a di sini adalah at-ta'yid wan nasar, pertolongan Allah dan bantuan Allah kepada orang-orang yang bersabar. Dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak orang yang sabar, Allah bantu dia, Allah tolong dia, Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan kehidupan ketika dia mampu bersabar dalam kehidupannya. Innallaha ma'as sabirin. Adapun salat sini, fa innaha tu'inu 'alal umur. Salat itu akan mampu membantu urusan-urusan, ya, dunia, urusan agama. Di mana Nabi menyatakan annahu idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Jadi Nabi itu, ya, ketika dihadapi oleh problem atau permasalahan, maka dia rujuk atau kembali melaksanakan sholat. Di sholat itu merupakan obat, ya, penghibur bagi diri Rasulullah SAW. Demikian juga sholat bagi kita adalah penghibur. Beliau jelaskan juga as-salata, sungguhnya sholat itu juga mencegah berbuat keji dan mungkar. Bila manusia minta tolong kepada Allah dengan melaksanakan sholat atas urusan-urusan yang dihadapinya, maka Allah akan memudahkan baginya urusan tersebut. Karena salat itu merupakan, ya, silah penghubung antara hamba dengan Rabb-nya. Kalau kita sering berhubungan baik dengan Allah melalui salat, maka insya Allah Allah itu dekat kepada kita. Fayakful insan, maka manusia berdiri padanya di hadapan Allah dan bermunajat melalui ibadah ini. Dia berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan demikian inilah yang menyebabkan manusia itu dibantu, ditolong oleh Allah karena mereka menegakkan as-shalah. Innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di dalam surat yang lain, surat Muhammad ayat 21,
31 juga Allah berbicara tentang masalah sabar tadi, wala nabluwannakum, sungguh kami menguji kalian, hatta sampai atau sehingga, na'lama kami mengetahui al-mujahidin, siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh, minkum di antara kalian, was-sabirin, dan siapa orang-orang sabar, wa nabluwa akhbarakum, dan kami akan menguji kalian. Ini menunjukkan bahwa ujian yang Allah turunkan kepada hambanya gunanya untuk membedakan siapa orang-orang yang sabar, siapa orang-orang bersungguh-sungguh, siapa orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh. Al-mujahidin, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berakhirlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat. Jadi ilmu bagi kita semua. Intinya adalah para ikhwatuna fiddin, bagaimana kesabaran ini ya kita terapkan dalam semua urusan, baik itu dalam urusan diniyah, urusan agama sudah jelas, atau urusan duniawiyah, dunia juga perlu kita bersabar dalam menghadapinya, karena kedua-duanya sangat dibutuhkan. Kesabaran ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Ingat bahwa apa yang Allah katakan tadi, ketika kita mampu bersabar, maka Allah akan tolong kita. Adakah kesabaran itu batasnya? Tidak ada batasnya. Kan ada orang mengatakan, sudah habis batas kesabaran saya. Itu pukul lagi. Sudah habis. Kesabaran tidak ada batasnya. Kalaupun terjadi mungkin pertengkaran suami istri, ada proses yang harus kita lakukan. Prosesnya apa? Pertama, an-nasihah, nasihat. Tetap dia bersabar juga. Kalau dinasihati tidak bisa juga, maka di sini al-hajar, pisah dia tempat tidur. Atau boleh dia memukulnya dengan pukul yang tidak membahayakan. Tetap dia di sini ada unsur kesabarannya. Ketika kita dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi problem tidak bersabar, maka yang akan muncul nanti adalah tadi kita katakan emosi, ketergesa-gesaan yang semuanya tidak akan membuahkan kebaikan. Bagaimana kita perhatikan sabarnya Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya, dicaci maki, dihina, dikatakan majnun, orang gila, tukang sihir, namun tidak membuat semangatnya patah. Nah, bagi kaum muslimin yang mengamalkan sunnah Nabi, yang melaksanakan sunnah Rasulullah, perlu kesabaran. Tanya saja masyarakat kita ini suka memberi gelar yang tidak baik. Berjenggot dikatakan kambing, apalagi sebentar lagi katanya mau lebaran haji. Kalau badannya lagi besar, kalau digadang badannya bisa kemah. Kalau ada omongan seperti itu, kalau orang tidak mengerti dengan agama, wa idza khatabahumul jahilun qalu, ini sikap kita. Kalau orang yang mengatakan itu tidak paham dengan agama, kita anggap lalu aja, qalu salama. Tapi kalau orang yang menganggap itu orang yang tahu dengan agama, kita boleh bantah. Artinya kita berikan dalil alasan yang kuat. Ketika orang mencaci maki sunnah Rasulullah, kita lihat orang tersebut paham dengan agama atau orang awam yang tidak pernah mendengarkan pengajian dan tidak kenal dengan sunnah. Kalau mereka tahu dengan sunnah tapi mereka memperolokkan sunnah, mesti kita jelaskan kepada mereka. Kalau orang yang tidak mengerti sama sekali, maka kita hadapi dengan sabar, dengan tenang, dengan salam keselamatan. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Wa ibadur rahman. Jadi di antara tanda sifat hamba Allah itu adalah kalau orang-orang jahil ya mensifatkan mereka, menertawakan mereka, mereka mengatakan dengan damai, dengan tenang, tidak mencelanya. Kalau celaan dilawan dengan celaan, tidak akan membuahkan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Ya Allah katakan, tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik.
yang paling baik. Wallahu alam bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, jelaskan. Sekiranya ada pertanyaan, silakan. Pertanyaan sangat bagus sekali. Apa hukum asal daripada berobat itu? Hukum asal berobat itu adalah al-mubah. Boleh. Ya. Kalau boleh itu ada dua kemungkinan, boleh dia berobat, boleh dia tidak. Dia memilih di sini. Kan tetapi sekiranya penyakitnya ini mungkin membahayakan dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya, maka dalam satu kondisi dia wajib untuk berobat. Ya. Karena Nabi perintahkan tadawaw, berobatlah kalian. Tadawaw fa inna kulla da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali penyakit tua dan mati. Nah, kalau ada tua, tidak ada obatnya lagi. Nah, kembali muda lagi, Pak. Jadi segera suruh berobat. Nah, wajib baginya untuk berobat. Sekiranya dia sudah berobat, kesembuhan belum datang, sini boleh dia tidak berobat lagi. Dia boleh mungkin tawakal, dia boleh redha. Ya. Atau dia melakukan yang semaksimal mungkin. Jadi hukum asal berobat itu adalah mubah, boleh. Namun ketika mungkin saja penyakitnya ini sangat butuh kepada pengobatan, maka dia wajib untuk berobat. Dalam rangka juga mensyukuri nikmat Allah, ya. Menjaga amanah yang Allah berikan. Tentu dia pelihara melalui dia berobat. Berobat itu juga, ya, jadi kita katakan tingkatannya, kalau sekiranya dia bisa mubah, bisa wajib, bisa haram. Haram itu kalau dia berobat dengan cara yang haram. Nah, dengan jalan yang tidak diridai oleh Allah. Banyak sekarang ini kita melihat bentuk-bentuk pengobatan yang menyimpang dari agama kita. Ada pertanyaan di sini, Ustaz, kami sering dijahati oleh tetangga. Bagaimana sabar atas hal ini? Karena kalau tidak dibalas, ia semakin menjadi-jadi. Bagaimana pula berbuat baik kepada tetangga seperti ini? Ketika kita mau berbuat baik, khawatir salah tanggap, salah arti. Tetangga sama-sama mengontrak. Nah, ada tanda di bawahnya, ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sikap kita ketika memang ada tetangga berbuat baik, berbuat jahat kepada kita, dalam hal ini kita tetap bersabar dalam menghadapinya. Sekiranya satu permasalahan kita tahu mungkin saja ada kekeliruan kita koreksi dulu. Jadi dia tidak senang dengan kita karena ada juga kesalahan kita. Kita koreksi, apa kira-kira kesalahan saya. Nah, sekiranya memang ada, kita minta maaf kepadanya. Sekiranya kalau tidak ada, maka satu jalannya adalah berbuat baik kepadanya. Ya. Sehingga dengan berbuat baik itu akan timbul rasa senang, rasa cinta. Nabi mengatakan tahadu tahabbu. Tahadu tahab, berikanlah, saling memberikanlah, engkau akan hadiah. Tahabbu, engkau akan saling mencintai. Bila seorang tetangga yang sering menjahati kita, mungkin suatu ketika kita dari perjalanan jauh, kemudian kita bawa oleh-oleh kepadanya, ya, mudah-mudahan Allah akan merubah. Karena ini pengalaman saya sendiri ketika di Jakarta dahulu, ada seorang tetangga yang dia, ya, cuek saja, tidak mau melihat, ya. Akhirnya kita bawa oleh-oleh dari kampung, bawa keripik balado. Akhirnya keripik itu diterimanya.
Kemudian keesokan harinya dia balas dan dia mulailah menegur kita. Dia mulai menegur kita. Ini berarti ada kadang-kadang ada orang itu ada kedengkiannya. Oleh karena wajar Nabi mengatakan tahadu tahabbu. Saling berikan hadiahlah anda akan tahabbu. Silakanlah praktekkan dahulu. Sekiranya ya tetangga kita ini jahat, maka kita bersabar dalam menghadapinya. Tetap bersabar dan mencarikan solusi atau kita berbuat baik kepadanya. Ya, kalau dia kita diamkan boleh. Sekiranya tidak bermanfaat, diamkan aja dulu. Kemudian kalau bisa kita berziarah kepadanya. Ya, pada momen tertentu kita silaturahim, ziarah, mengunjungi rumahnya. Ini merupakan salah satu strategi kita yang kita disunahkan untuk melakukannya. Jadi kalau kekhawatiran kita salah tanggap, ya ini kan masalah hati manusia. Ya, hati manusia ini kan kita tidak bisa untuk mengukurnya. Kalau kita sudah berbuat baik kemudian salah tanggap, ya amruhu ilallah, urusannya kita serahkan kepada Allah. Orang tua saya melarang saya untuk mengikuti kajian, tapi saya bertekad juga untuk menghadiri pengajian. Apakah saya berdosa karena tidak mematuhi orang tua, Ustaz? Dan haruskah saya bersabar sampai orang tua saya mengizinkan saya? Ini. Tolong diberi pengertian dulu orang tua dalam hal ini. Saya ikut pengajian atau ajak dia. Ya memang isu-isu yang tidak baik ya terhadap kebenaran terhadap Ahlus Sunnah, apalagi sekarang ini dengan adanya fitnah ISIS kan. Ini ISIS juga, ini ISIS dikembangkan. Oleh karena itu dalam hal ini beri pengertian orang tua antum. Saya ikut pengajian belajarnya Quran, Sunnah, ya. Sekiranya dia melarang, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dan berbuat maksiat. Ya. Ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Kalau kita untuk menuntut ilmu dilarang, maka di sini tidak berlaku ketaatan. Tidak berlaku ketaatan. Jelaskan kepadanya yang kita pelajari ini yang kita pelajari. Atau ajak. Di dalam hal ini tetap dia bersabar, ikut pengajian, tetap bersabar juga. Tidak akan mungkin pula orang tua antum akan memukul antum ya. Ke pengajian nanti di pintu dihalangi. Tidak akan mungkin. Kalau anak-anak ya, kan dewasa kan tentu tidak lagi. Kita bisa menjelaskan kepadanya. Kalau pengajian itu ada semacam ilmu yang disuruh kita untuk belajar untuk ilmu, maka tidak boleh orang tua untuk menghalanginya. Dalam berdagang kita kekurangan modal, sedangkan penghasilan berharap dari hasil dagangan tersebut dengan kekurangan barang dagangan tentu kita mendapat kekurangan dan menafkahi keluarga. Semua dengan itu apa kita mengambil jalan untuk meminjam seperti kur di bank? Apa itu kur? Operasi kredit usaha rakyat. Mohon sarannya Ustaz, karena di sini anak takut dengan riba. Nah, sekiranya kur itu ada juga ribanya, maka hendaklah kita berusaha untuk mengelak dari riba tadi. Mengelak kita. Kiranya masih bisa kita hidup dengan cara yang halal, yang seperti ini, maka kita lakukan. Jadi darurat, tidak ada lagi jalan keluar, ya, minjam sana kemari, ada lagi sementara kebutuhan kita sangat mendesak, kalau akan teraniaya semuanya kalau darurat mungkin. Tetapi selagi kita masih bisa untuk ya, hidup dan menafkahi dengan usaha yang ada ini, mampu menafkahi keluarga kita walaupun serba kekurangan, maka dalam hal ini tetap kita bersabar dalam menghadapinya. Bank syariat, bank syariat ini perlu dikaji banknya dulu, syariatnya ini benar sesuai syariat atau tidak ya. Karena ada bentuk-bentuk praktek
yang tidak sesuai dengan syariat dan hampir sama juga dengan riba. Oleh karena itu silahkan datang ke bank syariah tersebut, kemudian tanya bagaimana sistemnya. Kemudian setelah itu tanya kepada ustadz dengan sistem yang ada tadi, tolong ditanya dan disesuaikan. Sekiranya sesuai dengan syariat maka silahkan, kalau tidak sesuai maka tidak boleh, tidak kita ikut ya. Karena sekarang ini kita melihat memang semangat kaum muslimin untuk menerapkan bank syariat bagus ya. Akan tetapi perlu kita lihat apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Kadang-kadang hanya faktor bisnis masing-masing untuk membuat bank syariat juga ya. Bank-bank konvensionalnya juga ada, dibuat juga bank syariatnya. Nah, ini kita lihat dulu sistem yang ada, apakah itu ada unsur ribanya, al-mudharabah bagi hasil. Sebab bank syariat atau seperti bank muamalah ya masih ada juga unsur-unsur ketidakjelasannya. Kan tetapi tentu dibandingkan dengan bank yang lain sudah mengarah kepada kebaikan. Ya. Kita juga tidak tutup mata dari munculnya lembaga bank-bank syariat tadi ketika memang mereka menerapkan sistem syariat. Bagaimana bersabar dalam menghadapi perilaku anak-anak zaman sekarang yang suka membantah atau tidak menurut kata orang tua. Sementara jujur ya Ustadz, saya agak emosian orangnya hingga sering mukul kalau anak tidak menurut kata-kata saya. Jadi sinilah kita ya, ini bedanya kita yang ngaji dengan tidak ngaji ya. Kalau yang ngaji berusaha juga ya, artinya adalah ini bedanya ilmu dengan kita yang berilmu dengan tidak berilmu. Kalau sekiranya anak kita mungkin tidak menurut kata kita, jangan langsung main pukul. Karena main pukul itu akan membinasakan. Pukulan itu jalan terakhir. Dan dalam agama kita diajarkan dalam memukul anak tadi usianya 10 tahun. Karena salat, anak yang tidak salat baru dipukul, salat saja merupakan perkara besar, itu anak dipukul kalau tidak salat umur 10 tahun. Ya, di bawah 10 tahun itu kita tidak boleh untuk memukul anak. Kemudian memukul anak, perhatikan juga alat yang dipakai untuk memukulnya. Jangan alat berat, binasa nanti. Pukulan yang mendidik. Nah, jadi kita perhatikan di sini, ya memang di dalam memarahi anak kita harus ketahui apa sebabnya terlebih dahulu. Jangan kita langsung marahi dia. Tetapi kenapa dia melakukan ini, kenapa melakukan ini? Dari sebab itulah kita tahu, ya, kita bisa menterapinya. Maka emosi, usaha kita untuk menghilangkan emosi. Karena kenapa? Karena emosi ini membuahkan hasil yang tidak baik. Ya. Al-ghadab. Makanya Nabi mengatakan ketika datang seorang laki-laki kepada beliau, ya Rasulullah ausini, tolong wasiatkan aku, beri aku nasihat. Apa kata Nabi? La taghdab. Kemudian besoknya datang lagi, ausini, tolong nasihati aku, la taghdab, sampai 3 kali. Ya, rupanya Nabi tahu bahwa orang yang datang ini merupakan orang yang emosinya tinggi. Jadi Nabi dalam memberikan nasihat kepada orang lain tahu dengan kondisi seorang. Ada lagi orang yang datang, orang lain yang minta nasihat, tapi nasihatnya berbeda, bukan la taghdab. Oleh karena itu marah biasa pada diri manusia, marah itu ada, tetapi yang dilarang adalah bagaimana kita ini mengendalikan marah, mengendalikan emosi yang sangat penting. Karena emosi yang tidak terkendali, disinilah perannya syaitan untuk memanasi kepala kita.
atau hati kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Oleh karena itu, apabila marah ini, emosi itu muncul, sebaiknya kita lakukan ya berwudu terlebih dahulu. Sehingga kenapa? Karena emosi itu muncul dari setan. Setan itu terbuat dari api. Api itu didinginkan dengan air. Maka berwudu terlebih dahulu. Nah, berwudu masih muncul juga, maka dalam hal ini hendaklah kita melaksanakan sholat. Karena ada dalil yang memerintahkan seperti itu. Jadi bersabarlah kita menghadapi perlakuan anak-anak sekarang. Memang ya, anak-anak sekarang ini berbeda dengan anak-anak yang hidup di zaman 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Berbeda dia. Anak-anak sekarang pun tidak bisa ya dikeraskan secara fisik. Maka dia akan melawan. Karena teori pendidikan itu bisa berbeda antara satu zaman dengan zaman yang lain. Ya, dia tidak baku. Akan tapi kaedahnya ada. Nah, ini kaedahnya ada, kaedah mendidik itu ada. Tapi dalam masalah pengembangan pendidikan itu, selagi tidak bertentangan dengan kaedah-kaedah dalam mendidik tadi, itu dibenarkan dalam agama kita. Tetapi kalau teori itu bertentangan dengan agama kita, tidak boleh. Contohnya, orang sekarang mendidik anak melalui musik kan, melalui nyanyi. Kadang-kadang di sekolah juga ada dihidupkan itu. Di depan sekolah sedang belajar ada instrumen. Itu tidak benar dalam Islam. Kenapa? Karena musik itu jelas. Nyanyian dalam agama kita tidak dibenarkan tentang musik tadi. Jadi masalah mendidik anak, teori mendidik anak selagi tidak bertentangan dengan Islam, ya, dengan kaidah-kaidah aturan Islam, silahkan kita untuk melakukannya. Apa kita berdosa tidak mampu mencegah dengan lisan dan perbuatan keluarga kita atau orang lain berbuat bid'ah, walau kita ingkar dengan hati saja demi menjaga muamalah? Bagaimana urusannya nanti pertanggungjawabannya ketika di hadapan Allah soal ilmu yang menjadi amanah yang harus diamalkan, khusus tentang bid'ah? Jadi pertama adalah di dalam kita berdakwah harus ada ilmu terlebih dahulu. Ilmu. Jika ada ilmu kita dan kita pun mampu mencurahkan ilmu, maka dalam hal ini ada tahapan-tahapan yang mesti kita lakukan sesuai juga dengan tingkat ya kemampuan kita dan tingkat keimanan kita. Nabi mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Siapa yang mampu merubah dengan tangan ini? Tentu orang-orang yang berkompeten. Sebab kalau sekiranya hadis ini diamalkan karena badan wali pandai silek kan, pandai bercakap, setiap kemungkaran pukul orang, ini tidak bijak. Agar tidak menimbulkan kekacauan, maka tidak setiap orang yang mampu merubah dengan tangan tadi. Dia harus orang-orang yang punya wewenang, ya, dalam pemerintahan, dalam berkeluarga, itu kepala rumah tangga, bapak, itu punya wewenang untuk main tangan, ya. Ya, orang yang punya wewenang. Kalau tidak ada wewenang kita, kemampuan wewenang kita dalam hal ini, kapasitasnya, maka tidak boleh dia mencegah dengan tangan. Berarti adalah orang ulil amri, atau orang-orang yang berkompeten. Nah, kemudian merubah dengan al-lisan. Ini orang yang berilmu atau para ulama atau setiap orang yang punya ilmu yang terkait dengan hal tersebut, ya, dengan al-lisan. Ada kalanya kita punya ilmu tapi menyampaikannya tidak bisa kan? Cara menyampaikan ini, menyampaikan tidak bisa kan? Atau orang ini ya, kalau kita sampaikan tidak mengerti, tidak paham kan? Karena keawamannya. Maka minimal adalah di sini kita merubah dengan kita ingkari dalam hati perbuatan itu, atau menunjukkan kita tidak senang dengan perbuatan tadi. Memang menunjukkan kita tidak senang, walaupun itu adalah tingkat yang paling rendah.
Jadi apabila kita melihat orang berbuat bid'ah, kita lihat dulu kemampuan kita dalam hal ini, kapasitas kita, ya. Kemudian kondisi masyarakatnya, watak masyarakatnya, terus kita lihat dulu. Ada orang yang masyarakatnya keras ya, diingatkan, dikasih tahu bahwa ini bid'ah, langsung merah padam mukanya. Oleh karena itu, carikan yang lain ya. Kalau mungkin dengan bahasa lain, kalau kita ingin mungkin juga menyampaikan, kalau Nabi mengajarkan tidak seperti ini Pak. Jadi kita main Nabi saja, Nabi mengajarkan seperti ini. Nah, kita cari bahasa yang lain. Sekiranya kita mampu untuk menjelaskan, cari bahasa yang lain. Karena kalimat bid'ah bagi masyarakat kita masih belum dipahami. Kata-kata bid'ah itu. Kalau kita katakan bid'ah itu sebagai masyarakat kita menganggap itu adalah kafir. Kalau ada bid'ah itu kafir. Oleh karena itu katakan ini tidak ada Nabi mengajarkannya, tidak ada sunnahnya. Sunnahnya cara seperti ini tidak ada Nabi mengajarkan. Dengan kita mengatakan seperti itu berarti kita sudah mengatakan ini bid'ah. Karena kita beramal ini sesuai dengan kata Nabi. Kalau itu ya bid'ah ya. Kalau dia sambung ya berarti dia sudah menjawab sendiri kan gitu. Kalau ya kita sudah mencegah menerima dalam hati, insyaallah tidak akan ditanya lagi di akhirat. Tapi kalau kita membiarkan atau kita merasa nyaman saja dengan perbuat bid'ah orang tadi, maka nanti kita akan ditanya tentang ilmu kita. Karena kita dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran sesuai dengan kesanggupan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Pertanyaan berikutnya, ada anak baru menjalani manhaj salaf, bagi wanita diharuskan berpakaian syar'i. Dalam hal ini anak berdagang pakaian jilbab syar'i dan anak juga ada juga jilbab yang pendek atau umum dengan tujuan anak untuk mengajak akhwat yang tidak berjilbab untuk berjilbab. Anak mohon saran Ustaz mengenai ini. Jadi kita lihat, kita menjual pakaian-pakaian yang sesuai dengan syar'i. Ada pakaian-pakaian yang pakaian itu dipakai orang, umumnya orang memakai untuk keluar. Ya. Ada pakaian-pakaian yang orang memakai untuk di dalam. Nah, maka dalam hal ini, di dalam kita menjual pakaian, ya kita harus perhatikan juga apakah pakaian ini syar'i atau tidak. Kalau orang itu pada dasarnya pakaian ini dipakai orang untuk pakaian di rumah, kita jual, maka tidak mengapa. Kalau dia nanti memakai keluar, itu tanggung jawabnya di hadapan Allah. Jadi kembali kepada uruf kebiasaan. Kita menjual pakaian yang pendek, tapi mayoritas kebiasaan masyarakat kita dia memakai pakaian ini di dalam. Lalu kita menjualnya, maka ini tidak mengapa. Karena hukum menjual beli itu hukum asalnya adalah mubah. Tetapi kalau pakaian-pakaian itu masyarakat kita mayoritas sudah memakainya pergi keluar, padahal dia pakaian tidak syar'i, sebaiknya kita tidak menjualnya. Boleh dijual. Hanya saja ya penempatannya tadi tidak sesuai. Ada kalanya mungkin orang memakai jilbab pendek dipakai di dalam rumah gitu. Jadi kita lihat uruf masyarakat. Sekiranya rata-rata masyarakat kita ini sudah memakai pakaian tersebut, dipakainya keluar rumah, sementara pakaian itu tidak syar'i, maka sebaiknya kita tidak menjualnya dalam rangka untuk menjaga diri kita dari ta'awun, bertolong-tolongan. Adapun seperti ya menjual tip, menjual barang-barang elektronik, maka dalam hal ini kita tidak dituntut untuk menanyakan kepada mereka ini dipakai untuk apa, kayak musik atau bagaimana, enggak. Karena sifatnya adalah gaib istilahnya, dia yang tahu. Sama dengan menjual pisau,
benda-benda tajam, kita tidak perlu menanyakan untuk apa pisau ini. Karena pisau itu dipakai adalah untuk motong misalnya. Apa itu ISIS? Ya, jelas ISIS tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kenapa dikaitkan dengan Islam di Indonesia? Ya, ini supaya untuk mengaruhkan suasana, memperkeruh suasana. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan, kita jelaskan, mudah-mudahan faedah dan manfaat. Jadi ilmu bagi kita. Semua kesempurnaan adalah milik Allah. Adapun kekurangan adalah milik manusia, yang kita berusaha untuk menutupi kekurangan kita dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan bertanya kepada para ulama, sehingga ilmu kita terus bertambah dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.